Kudus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah tentang penggandaan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Para saudara-saudari, siapa yang memberi makan 5.000 orang laki-laki itu? Siapa? Siapa? Yesus? Perhatikan dalam Injil tadi ya. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Jadi yang memberikan siapa? Memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Siapa yang memberi? Yang memberi, yang membagikan? Para murid Yesus. Dari mana makanan itu? Dari Yesus. Ya. Yesus mengambil 5 roti itu dan 2 ikan, memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, itu dalam kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Lantas bagaimana dalam peristiwa kita menyambut Komuni Kudus? Siapa yang memberi atau membagi-bagikan Komuni Kudus kepada umat? Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Siapa yang memberi, yang membagi? Prodiakon atau suster, juga romo. Nah, makanan itu, Komuni Kudus yang diberikan atau yang dibagi-bagikan itu dari mana? Dari mana? Dari Yesus. Makanan itu, Komuni Kudus itu dari Yesus, bahkan Komuni Kudus itu sendiri adalah Yesus atau Kristus. Itulah sebabnya pada saat umat menyambut komuni, prodiakon atau suster atau romo mengatakan tubuh Kristus. Lalu umat menjawab, amin. Seperti yang dikatakan atau dinasihatkan oleh Santo Agustinus dalam katekese tentang Ekaristi. Dia berkata, kalian mendengar perkataan tubuh Kristus dan kalian menjawab, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jawaban amin merupakan sebuah pengakuan
iman. Bahwa yang saya lihat di depan mata, yang akan saya sambut dalam rupa hosti itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Maka kita menjawab amin. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan setelah menyambut komuni kudus itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Setelah menyambut komuni, kemudian mundur kembali ke tempat duduk. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari berdoa? Bagus. Ya, kalau Bapak Ibu kemudian berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari berdoa apa setelah komuni kudus? Syukur? Bagus. Ya, bersyukur atas tubuh Kristus yang telah disambut. Selain doa syukur, doa apa? Ada dari antara Bapak Ibu saudara-saudari yang menyampaikan doa permohonan. Tidak ada. Ada kata-kata bijak dari seorang kudus. Namanya Santa Teresa dari Avila. Seorang kudus asal Spanyol yang hidup di abad 16. Kepada para suster di biaranya, dia mengajar mereka, dia menasihati mereka tentang apa yang dilakukan setelah menyambut komuni kudus. Dia berkata begini, marilah bercinta mesra dengan Yesus dan tidak membuang-buang waktu sesudah komuni kudus. Nah, ini yang dikatakan, marilah bercinta mesra dengan Yesus dan tidak membuang-buang waktu sesudah komuni kudus. Inilah waktu yang indah untuk berhubungan dengan Allah dan membeberkan kesulitan-kesulitan yang memprihatinkan jiwa kita dan membeberkan kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Dia. Saya renungkan kata-kata ini luar biasa. Saya yakin sebagian besar umat belum atau tidak melakukan seperti yang dinasihatkan oleh Santa Teresa dari Avila ini. Yang sesudah menyambut komuni, duduk atau berlutut, kemudian membangun cinta mesra dengan Tuhan Yesus. Dan tidak membuang-buang waktu sesudah komuni. Langsung begitu sampai di tempat duduk atau berlutut, kemudian menggunakan waktu yang indah itu
untuk membeberkan masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita kepada Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata mengapa banyak kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah yang ada pada kita itu begitu lama tidak mendapat solusi. Karena kita tidak tahu kapan kita harus menyampaikan kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan. Pertama, bisa saja jarang ke gereja. Kedua, kalaupun ke gereja tidak tahu kapan atau harus bagaimana saya menghadapi banyak masalah ini. Santa Teresa dari Avila tunjukkan rahasianya. Bahwa ternyata saat yang indah untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk membeberkan, mengungkapkan, menyampaikan permohonan-permohonan, kebutuhan-kebutuhan atau kesulitan-kesulitan itu kepada Tuhan saat sesudah menyambut komuni. Kalau kita lakukan ini, saya yakin ada banyak masalah segera mendapat solusi. Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik tentang Ekaristi mengatakan begini. Tatkala memanjatkan doa kepada Allah, gereja yakin bahwa doa-doa permohonannya didengarkan. Karena dia berdoa dalam kesatuan dengan Kristus. Ini yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II, orang kudus asal Polandia itu. Tatkala memanjatkan doa kepada Allah, gereja yakin bahwa doa-doa permohonannya didengarkan. Yang mendengarkan siapa? Allah. Mengapa didengarkan? Paus katakan, karena dia atau saudara berdoa dalam kesatuan dengan Kristus yang baru saja disambut saat komuni. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang menurut saya perlu kita lakukan setelah komuni. Bukan buka HP. Lihat siapa yang chatting selama saya misa. Atau baca berita. No. Kalau saya pulang dari memberkati anak-anak waktu komuni, saya kembali ke depan altar, tidak sedikit umat yang waktu sesudah komuni buka HP. Entah mereka baca apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pegang HP dan buka. Waktu yang indah disia-siakan. Untuk buka HP. Untuk ngobrol dengan teman. Kiri atau kanan.
atau nonton umat yang pulang komuni. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lakukan apa yang dinasihatkan oleh Santa Teresa dari Avila. Kita gunakan saat yang indah untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang kita sambut, yang ada di dalam kita. Kalau dia ada di dalam kita, kita berkomunikasi dengan dia. Yohanes Paulus II katakan, gereja yakin bahwa doa-doa permohonannya didengarkan. Karena berdoa dalam kesatuan dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sambut Komuni Kudus dengan khidmat. Kita gunakan waktu sesudah menyambut komuni untuk berdoa. Maka Bapak Ibu umat yang duduk di depan itu untungnya besar. Kan begitu menyambut punya durasi waktu yang cukup lama untuk berdoa. Sementara yang menyambut komuni yang terakhir, begitu selesai akan segera disambung dengan doa sesudah komuni atau doa tahun jubileum. Ini yang penting ya, menggunakan waktu yang indah sesudah menyambut komuni untuk meluapkan, membeberkan, menyampaikan permohonan kita, permasalahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan karena Dia menyatu raga di dalam kita. Amin.